Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, uranium merupakan bahan utama penghasil energi nuklir yang banyak dicari dan ditambang untuk segala kepentingan industri nuklir sipil ataupun militer. Dan diketahui, hampir 90% pembangkit nuklir dunia menggunakan bahan baku uranium untuk mereaksikan reaktor nuklirnya. Kebutuhan bahan baku uranium juga terus meningkat setiap tahun. Tercatat pada 2019, produksi uranium dunia sebesar 53.656 ton dengan 3 negara produsen teratas, yakni Kazakhstan, Kanada, dan Australia. Disusul beberapa negara lainnya. Dan tentunya negara-negara produsen utama tersebut menghasilkan uraniumnya dari eksplorasi pertambangan di perut bumi. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas cara para ahli geologi untuk mengetahui deposit uranium dan cara atau teknik penambangan yang umum digunakan di dunia ini. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapat notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Diketahui ada banyak cara eksplorasi atau teknik penambangan bahan uranium yang umum dilakukan oleh para ahli untuk menghasilkan biji-biji uranium alam di pertambangan mereka sebelum diolah menjadi bahan baku radioaktif. Metode-metode tersebut umumnya dilakukan atau dipilih dengan menyesuaikan kondisi geologi di lokasi yang akan dieksplorasi. Diketahui ada 3 metode atau teknik eksplorasi yang umum digunakan oleh para ahli geologi pertambangan. Yang pertama adalah metode in situ leach atau ISL yang digunakan hampir di separuh pertambangan uranium di dunia atau sekitar 49,7%. Kedua, metode penambangan bawah tanah digunakan sekitar 30,8% tambang uranium di dunia. Dan yang ketiga adalah metode open pit, sekitar 12,9% pertambangan di seluruh dunia. Tapi sebelum melakukan eksplorasi uranium, para ahli geologi wajib untuk melakukan survei atau riset geologi untuk memastikan kandungan deposit uranium yang terkandung di suatu wilayah, agar waktu dilakukan eksplorasi, biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi sebanding dengan produk uranium yang dihasilkan. Tentunya agar mendapatkan profit dan meminimalisir kerugian. Beberapa cara atau teknologi yang umum digunakan untuk mengetahui deposit kelimpahan uranium diantaranya adalah seperti penghitung Geiger atau detektor radiasi sensitif yang diketahui dapat mengukur jumlah bahan radioaktif seperti uranium dari dalam perut bumi dengan cara menghitung kelimpahan radiasi yang dipancarkan bahan radioaktif atau uranium yang ada dalam perut bumi. Tapi yang paling umum adalah menggunakan spektrometri sinar gamma atau spektrometri inframerah atau GRS. Metode ini menggunakan radiasi sinar gamma atau inframerah. Cara kerjanya, mesin atau perangkat spektrometri akan menghasilkan radiasi gelombang, di mana gelombang radiasi tersebut terdiri dari partikel-partikel foton yang nantinya radiasi atau partikel-partikel foton tersebut akan menembus ke dalam perut bumi. Radiasi-radiasi tersebut akan menyentuh segala macam elemen dalam tanah seperti segala unsur batuan, besi, pasir, air, bahkan uranium atau thorium. Dari sanalah sistem komputer akan menggambarkan letak-letak deposit uranium yang terkandung di dalam perut bumi. Ya, setelah letak deposit uranium diketahui dengan pasti dan akurat, proses eksplorasi bisa langsung dilakukan. Metode eksplorasi yang pertama yang biasa digunakan adalah in situ leach atau ISL atau pencucian in situ. Adalah sebuah metode yang paling umum digunakan di dunia. Hampir seluruh penambangan modern menggunakan metode ini yang disebut lebih efektif dan efisien. In situ leach adalah metode eksplorasi tambang uranium dengan cara melakukan eksplorasi atau pemindahan mineral atau uranium dari dalam tanah untuk kemudian diangkat ke permukaan. Tapi sebelum diangkat, biji mineral uranium harus dilarutkan di dalam air yang dicampur dengan berbagai bahan kimia dengan pH atau tingkat keasaman yang cukup tinggi. Setelah mineral-mineral uranium larut dan terlikuidasi, barulah cairan yang mengandung biji-biji uranium akan dipompa ke atas atau ke permukaan. Untuk melarutkan mineral dan biji uranium, para ahli pertambangan akan membuat atau mengebor tanah. Contoh, diketahui
sebuah area yang memiliki deposit uranium yang cukup melimpah, berada di kedalaman sekitar 400 meter. Untuk mengeksplorasinya, para penambang harus membuat beberapa lubang, umumnya hingga 8 buah lubang, di mana lubang-lubang tersebut kemudian diberi pipa hingga ke kedalaman di mana uranium berada, yakni di sekitar 400 meter tempat uranium tersebut berada. Tujuan utama dari proses ini adalah dengan cara melarutkan biji uranium di dalam air. Maka dari itu, para penambang akan memasukkan atau mengalirkan banyak air yang tercampur dengan berbagai bahan kimia pelarut melalui pipa-pipa yang telah dimasukkan atau dibuat sebelumnya. Dari sanalah unsur uranium akan terlarut dalam air. Campuran bahan kimia dalam air tergantung kondisi atau struktur batuan yang terkandung di sekitar mineral uranium tersebut. Jika dalam tanah biji uranium berada di lingkungan batu kapur, basal atau gipsum, umumnya air yang dimasukkan akan dicampur dengan larutan alkali. Tapi untuk lingkungan yang berpasir atau bersilikat, umumnya dicampur dengan asam sulfat atau basa, juga hidrogen peroksida. Karena campuran bahan-bahan kimia dengan pH atau asam cukup tinggi tersebut, biji-biji uranium dapat terpisah dari batuan-batuan yang melekat hingga kemudian terlarut di dalam air. Setelah uranium-uranium benar-benar terlarut dalam air, barulah beberapa lubang dan pipa-pipa baru kemudian dibuat dengan tujuan untuk mengangkat uranium yang telah dilarutkan tersebut. Dengan cara pengeboran, larutan yang mengandung uranium akan dipompa keluar sebelum kemudian biji-biji uranium akan diolah di dalam pabrik. Dan selanjutnya yang kedua adalah metode penambangan bawah tanah. Metode ini termasuk metode kuno. Dengan melakukan eksplorasi secara manual, para penambang akan membuat jalan masuk, membuat lift hingga ke kedalaman bumi, dan akan membawa uranium ke atas dengan troli-troli. Sekitar 30% tambang di dunia masih menggunakan metode ini. Dan yang ketiga adalah open pit atau pembukaan tambang permukaan. Metode ini umumnya digunakan jika deposit uranium letaknya cukup dangkal di dekat permukaan. Metode ini membuka atau mengeruk tanah dari permukaan atau bagian atas tanah. Pembukaan tanah biasanya dilakukan dengan cara pengeboman, pengerukan menggunakan alat-alat berat, dan lain-lain. Ya, dan demikian informasi singkat tentang metode-metode penambangan uranium yang umum digunakan di tambang-tambang uranium di seluruh dunia. Profesor Kardus dari Tambang Uranium In Situ Lich di Kazakhstan mengabarkan.